kami. Tetap ada bimbingan dari Ya. yang di situ yang Arketipum 18. Selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita masuk di dalam isi di channel Arketipum, salah satunya mengenai motivasi dan inspirasi. Ini. Di dalam isi di channel Arketipum ini kita akan memberikan pemahaman kepada Anda, pencerahan kepada Anda mengenai salah satu minat dan tentunya ada kreativitas yang ada di dalamnya terkait dengan perkembangan yang ada di dalam media pembelajaran bahasa, sastra, pendidikan yang ada di dalamnya secara umum. Kemudian kita sudah masuk ke dalam skillnya, keterampilannya. Salah satunya yang ada di sini sudah saya hadirkan salah satu mahasiswa yang berkecimpung di jurnalistik. Ini erat sekali hubungannya dengan bahasa. Ini bisa nantinya ke depan Anda akan memperoleh berbagai macam informasi terkait dengan perkembangan jurnalistik. Dia merupakan salah satu mahasiswa yang sudah berkecimpung, menurut saya ahli, karena kesibukannya ini sangat luar biasa dan memang sibuk. Memang sibuk ini agar pemahamannya kita terhadap salah satu mahasiswa ini memang semakin jelas kedudukannya. Saya sudah bersama dengan mahasiswa semester berapa ya? Semester 5. Nah, sekarang semester 5 program studi Manajemen. Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus, yang akan menjelaskan secara detail mengenai kedudukannya yang sekarang sudah di semester 5 dan sudah berkecimpung sejak semester 1 ya? Iya. Di jurnalistik. Lama sekali dia berkecimpung, tentunya sudah berbagai macam hal yang bisa kita petik kemanfaatannya, prosesnya itu seperti apa. Ini saya dengan siapa namanya secara lengkap? Ya, perkenalkan nama saya Ratna Tripuji Rahayu. Ya. Dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Oke. Panggilannya? Ratna. Oh, Ratna. Ini Anda sekarang sudah masuk di organisasi apa ini ya? Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Jurnalistik Pena Kampus. Posisinya dia ada di universitas ya? Iya. Jadi langsung di universitas mengenai UKM jurnalistik. Bedanya UKM jurnalistik dengan UKM yang lain itu apa? Nah, mungkin bedanya itu Ya. karena kami UKM jurnalistik, maka di dalam UKM kami membuat sebuah produk di mana produk tersebut berisi berita-berita yang mungkin akan Memberikan wawasan ya, memberikan wawasan. gambaran mengenai. Nah ini secara khusus ketika sudah masuk ke dalam proses perekrutan, tentunya ada seleksi-seleksi yang ada di dalam UKM jurnalistik ini yang diberikan kepada mahasiswa ya. Ini apakah khusus untuk mahasiswa UMK UKM ini? Iya, khusus. Kenapa? Karena UKM jurnalistik Pena Kampus itu sendiri dinaungi langsung oleh UMK. Jadi yang berhak masuk dan mengikuti UKM ini adalah mahasiswa aktif UMK. Mulai semester berapa mahasiswa sudah bisa terlibat di UKM jurnalistik ini? Nah, untuk pendaftarannya minimal mahasiswa itu semester 1 dan maksimal bisa mendaftar di UKM kami itu semester 3. Minimal semester 1, Ya, dan maksimal semester semester 3. Nah, Anda ini sudah berapa periode? Untuk pendaftarannya. Oh, ini untuk pendaftarannya ya. Dan Kalau untuk sekarang keanggotaannya itu maksimal 3 tahun. 3 tahun. Iya. 3 tahun itu sampai semester 6. Iya. Berarti Anda masih punya kesempatan. Satu Ini kan periode lagi. semester 5 ya, Iya. baru masuk semester 5, berarti semester 6 satu periode lagi. Ini sampai katam ini. Cita-citanya memang sampai katam untuk mengikuti jurnalistik. Sebenarnya yang dimaksud dengan jurnalistik di UKM Anda ini apa? Gimana? Yang dimaksudkan dengan proses jurnalistik di UKM-nya Anda itu seperti apa? Proses jurnalistik ya. Berarti adalah proses untuk kita mencari dan menggali suatu berita yang ada di wilayah
universitas itu sendiri. Apakah hanya ada di dalam universitas saja, tidak boleh keluar, atau seperti apa proses pencarian berita ini? Kalau untuk proses pencariannya, untuk produk kami sendiri kan ada 3 sebenarnya. Ya. Ada yang majalah, buletin, dan web online. 3 produk ya? Iya, 3 3 produk. Setiap tahun itu ada ya? Setiap tahun tuh ada. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu di setiap produk itu. Namun tadi kita mengawali dari proses perekrutannya mulai dari semester 1. Ketika semester 1 ini sudah masuk mahasiswa, proses perekrutannya itu seperti apa? Syarat-syaratnya seperti apa? Apakah langsung bisa diterima atau bagaimana? Silahkan ini agar teman-teman bisa tahu posisi diri UKM jurnalistik seperti apa. Silahkan dijelaskan. Jadi untuk open recruitment kami sendiri mungkin tidak jauh berbeda dengan UKM lainnya. Seperti kita menyebarkan pamflet pendaftaran, kita kalau sebelum pandemi seperti ini, kami membuka open recruitment itu saat Sapa Maba. Jadi kami mendirikan stand UKM. Nah, di situ maba-maba itu bisa mendaftar dan bertanya langsung UKM jurnalistik itu seperti apa sih, persyaratannya itu seperti apa sih. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu setelah mereka mendaftarkan pertama kali dengan mengirim nomor WA, email, dan nama, selanjutnya kami akan membuat sebuah grup, di mana grup tersebut itu kami akan memberikan informasi seperti kumpul perdananya itu hari apa, terus syarat selanjutnya itu seperti apa, interviewnya itu bagaimana, dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika sudah ada proses pendaftaran, maka sudah ada informasi kepada mahasiswa, mahasiswa memasukkan syaratnya. Syarat apa yang harus ada di dalam proses pendaftaran itu yang harus diberikan kepada panitia? Nah, yang pertama adalah syarat bahwa bukti mereka adalah mahasiswa Universitas Muria Kudus. Nah, dan jika yang mendaftar adalah maba, berarti mereka harus menyertakan fotokopi ID card Sapa Maba. Nah, yang kedua, jika mereka merupakan semester 3, maka mereka harus melampirkan bukti fotokopi KTM, ya, fotokopi KTM mereka. Itu saja? Nah, setelah itu, mereka harus mengumpulkan CV, di mana CV-nya mengenai apa ini? CV-nya meliputi identitas pribadi mereka, terus riwayat pendidikan mereka, hobi mereka itu seperti apa, terus mungkin prestasi yang pernah mereka raih itu bagaimana, seperti itu. 2 ya berarti ya? Tadi keterangan sebagai mahasiswa dan CV. 2 saja bisa digunakan untuk masuk ke UKM jurnalistik atau ada yang lain? Nah, itu untuk syarat awal. Nah, setelah nanti syarat awal? Ya, syarat awal. Ada syarat tambahan lagi? Nah, nanti setelah kumpul perdana, mereka akan melampirkan semacam syarat tambahan, ya, yang terdiri dari yang pertama adalah sastra, bisa sastra cerpen atau puisi. Yang kedua, mereka bisa mengirimkan semacam fotografi dan captionnya yang sesuai dengan fotografi itu sendiri. Yang ketiga adalah mereka bisa menyerahkan hasil desain mereka, ya, dan mereka memilih salah satu di antara ketiga itu. Harus ada? Iya. Jika tidak ada, gimana? Jika tidak ada, karena itu merupakan syarat wajib, di mana dari hasil karya itu kita melihat kesungguhan dan seberapa jauh sih mereka mengerti tentang dunia jurnalistik. Ini masalah kesungguhan, masalah niat yang diberikan atau dibutuhkan oleh panitia ketika melihat kesungguhan dari para anggota baru, calon ini kan baru calon ya, calon anggota baru. Setelah mereka melengkapi itu semua, mereka sudah dikumpulkan, kemudian ada karya, selanjutnya apa? Tahap interview. Interview? Iya. Ini interview kelompok atau individu atau seperti apa prosesnya? Nah, untuk interview sendiri adalah menggunakan sistem satu wawancara dan satu mahasiswa calon anggota diwawancarai oleh satu pengurus. Seperti itu. Satu persatu ya. Ya, satu persatu. Setelah proses interview seperti itu, nah, setelah proses interview seperti itu, kami berikan jeda waktu sekitar beberapa hari yang digunakan oleh para pengurus untuk merundingkan siapa saja yang berhak untuk bergabung di UKM kami, seperti itu. Oke, berarti setelah dirundingkan maka diputuskan mahasiswa yang akan menjadi anggota. Berarti sudah jadi pengurus ini ya?
Belum. Oh, belum. Masih baru gerbang awalnya Itu untuk memasuki. ternyata proses-proses seperti itu baru di awal Iya, ya. baru di awal. Itu belum resmi. Belum resmi. Belum resmi. Oh. Ya. Jadi calon anggota baru tadi sudah ada seleksi, Iya. sudah masuk ke anggota, sudah masuk ke pengurus belum. Belum. Jadi posisinya apa Nah, mereka eh, ketika sudah diterima ya? itu kan baru interview. Dan, Interview setelah, tadi sudah dirundingkan. ya sudah dirundingkan dan Iya. siapa saja sih yang berhak untuk masuk. Oke. Nah, setelah itu kami biasanya akan melakukan semacam pelatihan pekanan, di mana pelatihan tersebut itu kami memberikan beberapa macam materi yang berbeda setiap minggunya, dan nanti akan dievaluasi pada saat mereka itu melakukan kegiatan pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Nah, pelatihan jurnalistik tingkat dasar itu yang digunakan untuk mengukuhkan bahwa mereka sudah resmi menjadi bagian dari kami. Tadi sudah ada seleksi, sudah didiskusikan, Iya. kemudian sudah terpilih, Iya, dan mereka diberikan pembinaan, iya, pelatihan, iya. sampai ke pelatihan dasar. Setelah itu, Baru diresmikan bahwa mereka sudah resmi menjadi bagian dari kami. oke, berarti mereka sudah jadi pengurus ya? Belum. Belum lagi, lah ini sudah dilatih berkali-kali kok belum. Ini prosesnya kenapa panjang ya? Ya, karena Di UKM jurnalistik. UKM jurnalistik itu kan berbeda dengan UKM yang lain, di mana UKM yang lain hanya memberikan semacam sistem kepengurusan dan program kerja mereka. Iya. Dan kami di samping mengurusi program kerja dan kepengurusan, kami juga membuat sebuah produk seperti itu. Nah, jadi kenapa Lama prosesnya prosesnya. itu sangat lama? Iya. Karena kita harus tahu bagaimana sih kesungguhan dan komitmen para anggota baru yang masuk seperti itu. Ini berarti sudah masuk, sudah diterima, sudah diberikan pembekalan, pelatihan, masih didiskusikan lagi siapa yang terpilih menjadi anggota. Kalau setelah masuk pelatihan jurnalistik tingkat dasar itu memang sudah resmi menjadi anggota. Oh, sudah resmi ya? Sudah resmi. Oke. Tapi untuk menjadi pengurusnya itu belum. 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 Jadi posisinya mereka apa? Masih. Selama Iya. periodenya mereka ini. Nah, setelah pelatihan itu, Iya. mereka statusnya itu menjadi anggota magang UKM jurnalistik. Masih menjadi anggota magang. Iya. Ini berapa hari mereka jadi anggota magang? Untuk menjadi anggota magang itu, kalau sistem yang dulu itu hampir satu periode ya. 1 tahun ya berarti ya. hampir. 1 tahun mereka mengikuti proses magang di UKM jurnalistik. Iya. Sebenarnya yang ada di dalam proses magang ini apa? Untuk pembekalan mahasiswa, pelatihan macam-macam, ini apa? Nah, sebelum pelatihan jurnalistik itu sendiri kan kita sudah memberikan semacam beberapa materi seperti Iya. itu. Nah, setelah pelatihan jurnalistik, mereka akan mempraktekkan secara langsung di lapangan bagaimana sih materi yang sudah mereka dapatkan seperti itu. Berarti dilepas ya. Iya, tapi dengan masih mendapat pengawasan dari kami. Tetap ada bimbingan dari Iya. yang di situ yang sudah senior ya. Iya. Berarti ketika mereka magang 1 tahun itu ada bimbingan. Ini berarti memudahkan mahasiswa ketika mahasiswa baru ini masuk, kemudian masuk ke UKM jurnalistik dengan tadi syarat-syaratnya ada apa ya tadi yang pertama ya, kartu mahasiswa ya, kartu mahasiswa, CV, kemudian karyanya, memperoleh pembekalan. Ketika 1 tahun pertama akan memperoleh bimbingan. Ketika mereka di lapangan selalu dipandu oleh seniornya, oleh kakak tingkatnya mengenai cara mencari berita. Iya. Itu selama 1 tahun mereka ini posisinya ketika kita melihat di UKM di situ kan ada seksi-seksinya. Iya. Apakah mereka masuk ke dalam seksi-seksi kepengurusan di UKM atau seperti apa? Ini kondisi mahasiswa magang yang ada di situ kan banyak ya. Iya. Cara membaginya seperti apa? Nah, untuk saat magang sendiri itu mereka masih bersifat umum. Jadi masih bisa membantu di divisi mana saja. Belum terikat ya, misalkan belum. gini. Kamu posisinya sebagai apa di sana? Di sana sekarang bendahara. Bendahara. Apakah bendahara ini di bawahnya ada mahasiswa magang atau enggak? Oh, tidak. Oh, tidak. Iya. Jadi mereka umumnya seperti apa maksudnya? Umumnya mereka masih, kalau tugas utama mereka adalah membuat berita harian.
bukan berita harian, tapi membuat berita acara yang biasanya itu diselenggarakan oleh UKM lain atau event yang diadakan oleh ya siapa? diadakan oleh himpunan mahasiswa. Biasanya kami meliput acara yang seperti itu untuk mahasiswa magang. Nah, untuk pengurus sendiri itu nanti setelah periode kedua baru mereka ditempatkan sesuai minat dan bakat mereka, seperti itu. Itu selama 1 tahun ya? Iya. Dari mahasiswa magang yang pertama itu, kemudian tahun yang kedua, Iya. posisinya mereka Baru menjadi pengurus. menjadi pengurus. Iya. Berarti periode kepengurusan itu dimulai dari tahun kedua. Iya. Di tahun kedua ketika seperti Anda ini sudah menjadi pengurus, tadi disinggung ada 3 produk yang ada di dalam luaran setiap tahunnya di UKM Jurnalistik. Iya. 3 produk itu apa saja? Nah, yang pertama adalah produk majalah, yaitu produk terbesar ya untuk UKM Jurnalistik Pena Kampus itu sendiri, di mana di mana produk ini itu akan terbit 2 majalah setiap 1 periodenya, berarti 6 bulan sekali terbit. 6 bulan sekali terbit untuk produk majalah. Iya. Selain itu ada buletin. Buletin? Ya, di mana buletin itu sendiri akan diterbitkan kalau sesuai jadwal itu 2 minggu sekali terbit. Ya. Ya. Nah, selanjutnya adalah produk web online, di mana web tersebut itu tidak hanya berisi berita, tapi bisa juga mengupload seperti sastra puisi, cerpen, opini, resensi buku, review film, dan lainnya. Apakah karya-karya yang ada di dalam 3 produk itu semuanya karya di Universitas Muria Kudus atau boleh keluar? Seperti apa penjelasannya? Nah, kalau yang bersifat umum yang boleh keluar itu biasanya kami menaruhnya itu ke produk majalah dan buletin. Majalah dan buletin itu umum ya? Iya. Sekarang ketika kita masuk ke dalam proses pembuatan majalah ini sudah semakin rinci lagi nanti, karena tidak semudah yang dipikirkan ketika menyeleksi berbagai macam tulisan, bagaimana mempertanggungjawabkan tulisan itu ketika sudah dipublish. Sebenarnya apakah teori-teori dasar dari jurnalistik itu oleh para pengurus, karena tadi di magang pertama ini 1 tahun, otomatis teori-teori jurnalistik sudah dipahami ya? Harusnya sudah. Harusnya sudah ya? Oke, ini karena Anda ada 2 hal, cetak dan web, cetak dan online, dua-duanya ada. Sebenarnya memang yang saya tanyakan sejak awal, para mahasiswa UKM Jurnalistik ini sibuk sekali. Apakah harus mengikuti mengenai arus informasi sekarang, perubahannya, atau seperti apa sebenarnya? Ya, karena kami memang basicnya adalah UKM Jurnalistik, maka kami otomatis dituntut untuk selalu up to date dengan berita-berita yang ada di sekitar kita. Jadi, nah, sebenarnya alasan untuk ikut suatu organisasi itu sendiri itu tidak bisa dilihat dari jurusan apa sih yang kita masuki ketika kuliah, seperti itu. Nah, alasan saya sendiri, karena saya bukan asli Kudus ya Pak, saya bukan asli Kudus dan saya aslinya dari Banjarnegara yang jauh dari Kudus itu, maka alasan saya untuk mengikuti organisasi ini adalah saya ingin memperluas relasi saya. Untuk kaitannya dengan ekonomi sendiri mungkin tidak sebanyak yang program studi FKIP sepertinya ya, karena memang bidangnya juga sudah berbeda, tapi yang saya ambil adalah lebih ke pengurusannya, bagaimana cara kita memanage orang-orang. Pengurusan ya, salah satunya. Terus kalau dari segi seperti ini kan jurnalistik ini kaitannya sama hobi. Ya, ini. Apakah memang Anda senang terkait dengan tulis menulis? Iya. Ini senang ya. Bagaimana kesenangan itu akhirnya Anda memutuskan untuk berkembang. Ini pengembangan diri salah satu mahasiswa ini ada di UKM. Ini sudah 2 periode. Ini niatnya mau diselesaikan sampai khatam ya? Ya, insya Allah.
Minta doanya saja. Memang ketika sudah terjun ke situ ya dituntaskan ya. Iya. Itu baiknya seperti itu. Namun ketika saya melihat Anda memang sibuknya itu berbeda dengan mahasiswa yang lain ini. Kenapa ketika waktu-waktu yang ada di dalam perkuliahan ini selesai, Anda berkecimpung di jurnalistik ini sampai misalkan ya, misalkan ini sampai larut malam, posisinya kenapa? Nah, ini. Nah, terkadang kenapa kami bisa menghabiskan waktu sampai larut malam? Iya. Ya karena kami juga harus seperti apa ya? Kita harus berkumpul sesama anggota. Di situ kami membicarakan bagaimana sih UKM jurnalistik akan dibawa ke depannya seperti itu. Karena biasanya di siang harinya kita itu lebih fokus ke pembuatan berita. Pembuatan berita ya, pencarian berita. Iya. Masih pencarian, masih pembuatannya. Sekarang kita sudah masuk ke teknis sekali. Posisinya ketika sudah teknis artinya memang di situ ada peralatan-peralatan yang digunakan untuk melayout, Iya. untuk mendesain berita itu agar sesuai dengan kebutuhan. Kemudian karena tadi ada 3 produk, artinya ada 3 desain yang digunakan untuk melayout perluaran dari setiap tahunnya di UKM jurnalistik. Nah, prosesnya ketika berita ada di lapangan, Anda kan ke lapangan ya? Iya. Anda ke lapangan. Ketika sudah ke lapangan, sudah memperoleh berita, dari berita yang sudah diperoleh berubah menjadi bahasa tulis. Iya. Caranya gimana? Nah, biasanya kan sebelum kami terjun ke lapangan, kami sudah di briefing dulu. Pertanyaan apa sih yang akan kami tanyakan kepada narasumber, dan siapa sih narasumber itu? Kita juga harus cari tahu latar belakang narasumber itu sendiri. Oleh karena itu kami harus tahu narasumbernya itu seperti apa, background pendidikannya itu seperti apa. Nah, setelah itu ketika proses wawancara sudah dilaksanakan, kami akan kembali ke basecamp kami atau ke tempat yang dirasa cukup nyaman untuk menulis, karena menulis itu butuh ketenangan. Nah, di situ kami menulis. Setelah tulisan sudah setengah jadi, kami kirimkan ke editor untuk diedit. Setelah itu melalui beberapa proses revisi, dan selanjutnya jika itu merupakan produk web online, maka kami akan langsung mengirimkan kepada admin yang bertugas untuk mengupload berita tersebut. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan ini kan dikaitkan antara ketika menanyakan pandemi, ahlinya siapa? Ya. Di situ yang berpotensi untuk menjelaskan mengenai pandemi itu seperti apa. Ketika tadi sudah masuk ke lapangan, berarti ada para pelaku-pelaku yang ada di lapangan ini yang menerima imbas dari pandemi ini seperti apa. Itu semuanya dilakukan sudah terstruktur ya. Iya. Sudah disepakati ketika akan ke lapangan, pertanyaan-pertanyaan itu sudah difilter dan memang sudah dipersiapkan untuk ditanyakan. Iya. Berita datang. Iya. Setelah berita datang, caranya melayoutnya itu menggunakan apa? Nah, biasanya editor kami itu menggunakan software yang namanya Kita akan mengetahui mengenai caranya. Ini bahasa seperti mahasiswa ini, mahasiswa ekonomi ini, dia bisa menjadi wartawan, dia bisa menjadi salah satu ketika sudah ada event-event moderator, dia bisa karena dia sudah di lapangan. Nah, UKM jurnalistik ini mewadahi bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin berkreasi, kemudian mengembangkan minatnya, di dalam bidang tulis menulis. Apalagi ketika kita masuk ke dalam keterampilan berbicara yang ada di sini juga diaplikasikan ketika dia ada di lapangan. Ketika menulis ini sudah masuk ke keterampilan bersifat produktif. Artinya pembicaraan yang dilakukannya memang sudah terkonsep dari bahan diskusi, dia sudah menyimak keadaan di lapangan seperti apa, membaca referensi sekarang seperti apa, kemudian disampaikanlah menggunakan tuturan dari keterampilan berbicara. Ketika dia menulis, ini merupakan kaitannya dengan ketiga aspek keterampilan tadi: menyimak, membaca, berbicara yang sudah ada di lapangan, data-data terkumpul, dituliskanlah menjadi sebuah karya, tulisan dari karyanya itu. Nah, tadi kita masuk ke dalam teknis. Nah, ini
softwarenya apa? Nah, biasanya editor kami itu menggunakan software Adobe InDesign. Ya, software tersebut. Nah, biasanya itu dari software itu digunakan untuk melayout buletin dan majalah kami. Setelah di layout, Ya. proses melayoutnya itu berapa hari? Nah, proses melayoutnya itu tergantung dengan produknya. Karena tiap produk itu berbeda-beda. Seperti Iya. majalah kan memerlukan banyak tulisan dan jenis layout yang berbeda-beda. Maka itu akan menambah lamanya proses layout tersebut. Antara yang cetak dan online melayoutnya sama? Oh tidak, kalau online hanya ditulis di Word biasa. Setelah itu langsung masuk ke Blogger dan diupload seperti itu. Lebih simple. Lebih simpel ya. Iya. Sekarang sisi pertanggungjawabannya. Ketika luarannya ini sudah dicetak, sudah dipublish secara online juga, sisi pertanggungjawabannya jika nanti ada masalah terkait dengan berita bagaimana? Ya, kadang kan ada orang yang ketika sudah memasukkan berita, kemudian karena difilter sudah didiskusikan, kemudian ternyata ada beberapa pihak yang menanyakan kebenaran terkait dengan berita ini. Ini bagaimana sisi pertanggungjawabannya dari tim untuk memberikan jawaban kepada pihak yang tadi masih kurang berkenan. Nah, ini prosesnya seperti apa? Nah, jika ada pihak-pihak yang menanyakan kebenaran dari Iya, berita tersebut, iya. maka itu adalah bagaimana cara kita itu memilih narasumber yang tepat seperti itu, narasumber yang dinilai memang terpercaya oleh masyarakat. Ya, oleh karena itu kita nggak bisa kita nggak bisa sembarangan memilih narasumber untuk berita kami. Jadi ketika sudah memperoleh data di lapangan seperti apa, kemudian sudah menyajikan di dalam suatu bentuk luaran jurnalistik, kemudian ada beberapa pihak yang menanyakan, salah satunya bisa dari narasumbernya tadi. Iya. Jadi berita ini diperoleh dari mana? Iya. Ada ya, berarti sumbernya itu terekam ya. Iya, ada. Ada yang minta dipublish dan ada yang tidak ya. Ini karena ada beberapa berita-berita yang misalkan yang sering muncul sekarang ini nih, seperti ini. Ketika saya lihat di status WA-nya Anda ini bisa mengirimkan kritik dan saran bagi para mahasiswa yang dosennya Galak. galak. Itu kan. Yang dimaksud dosen galak itu yang gimana? Ya, mungkin kalau banyak mahasiswa yang mengeluhkan seperti Ya. itu, dosen yang galak itu yang mungkin tidak transparan dalam memberikan nilai Oh, seperti gitu. itu. Dan mungkin cara mengajar beliau yang tidak jelas dan begitu mahasiswa menanyakan, respon beliau kurang enak gitu. Dan ya itu. Sekarang gini, bagaimana mengamankan informasi? Pasti saya yakin ada beberapa mahasiswa yang akhirnya mengirimkan Iya. curhatan. Ini kan curhatan ya, Iya. curhatan kepada jurnalistik agar posisinya aman, Iya. kemudian tidak terdeteksi oleh dosen tersebut. Itu gimana? Ya. Yang tahu kan hanya jurnalistik Iya. saja, UKM ini aja. Iya. Mahasiswanya itu gimana prosesnya? Nah, prosesnya adalah setelah para mahasiswa mengirimkan keluh kesah mereka, akan kami rangkum dan kami sortir dan akan kami kelompokkan. Misal keluhan untuk beberapa dosen FEB kami kelompokkan menjadi satu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk proses penanyaan narasumber itu sendiri, pihak terkait seperti pihak mahasiswa memang kami rahasiakan identitasnya. Jadi mereka tidak perlu khawatir untuk kalau Jangan-jangan diketahui. jangan-jangan kalau saya berkeluh seperti ini nanti nilai saya terancam gitu. Oh, iya. tidak Tidak perlu. ya? Ya, karena identitas mahasiswa yang bertanya akan kami rahasiakan seperti itu. Ini Jadi dijamin aman. Prosesnya ini jelas di UKM jurnalistik. Langkah-langkahnya sejak awal itu jelas. Jadi ketika kita mengacu ke UKM ini merupakan salah satu karya tulis yang ditekuni oleh mahasiswa senang, mahasiswa minat, mahasiswa mengembangkan diri di sini. Salah satunya di sini ada Mbak Rata yang dari segi tuturannya ini
kalau kita lihat per detik itu cepat sekali dia berbicara. Ini karena dia sudah di lapangan lama, sudah 2 periode, otomatis ini salah satu bentuk keterampilan yang mungkin nanti ke depan bisa jadi reporter internasional, tapi memang sudah internasional. Ini kawasannya bisa mengembangkan ke sana ini. Nah, ini. Kita lihat ada 3 produk keluaran. Iya. Bisa kita cek satu persatu. Anda ini bawa ya? Iya, Bapak. Iya. Silakan ditampilkan agar jelas lagi kedudukannya seperti apa. Silakan. Satu persatu dari produknya itu seperti apa. Nah, untuk produk kami sendiri ada Ya. 3. Yang pertama adalah produk majalah. Nah, ini adalah beberapa contoh majalah yang pernah kami buat dan berhasil diarsipkan oleh kami. Karena Arsip harus selalu ada arsip. Jangan sampai arsip ini nanti hilang. Karena di perpustakaan kan ada ya. Selalu store ke perpustakaan. iya kayak Iya, ini harus ada arsip agar nanti bisa terdeteksi riwayat Anda sejak magang sampai sekarang itu seperti apa karya-karyanya. Silakan satu persatu. Dijelaskan ini produk yang apa. Silakan satu persatu dijelaskan dari produk ini agar nantinya memang teman-teman ini semakin jelas lagi. Dan menurut saya UKM jurnalistik ini sangat penting di dalam pengembangan keterampilan skillnya mahasiswa. Ini karena prosesnya sejak awal tadi sangat matang. Kematangan ini perlu dibina terus menerus agar semakin baik nanti kedudukannya. Ya, silakan dijelaskan satu persatu produknya seperti apa di jurnalistik ini. untuk produk pertama ada beberapa majalah yang sudah saya siapkan sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, saya jelaskan salah satu nggak, Pak? Waktu nggak usah dipersingkat, pokoknya silakan detail untuk dijelaskan agar semakin jelas nanti. Ya, ini majalah terbaru edisi 29 tahun 2018, di mana di sini terlihat jelas tentang ojek online, di mana saat itu saat sedang booming-boomingnya ojek online di Indonesia. Nah, untuk kopnya ini sendiri, ini adalah brand kami, Pena Kampus, brand kami, dan menggunakan font Fake Olympia J, kalau tidak salah seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita tertulis isinya seperti transportasi online dalam jerat regulasi, terus ada laporan khusus mengenai mahasiswa kupu-kupu dan organisasi, serta ada selipan sebagai pelengkap tentang Krama Inggil seperti itu. Nah, untuk sistematikanya sendiri dalam pembuatan majalah ini ada sistematika khusus yang dimana itu harus tercantum logo kami, Pena Kampus, logo universitas, edisi dan tahunnya, serta nomor ISSN seperti itu. Terus ke dalam detail kita lihat seperti apa. Nah, untuk daftar isinya sendiri di sini terdiri dari surat pembaca, yaitu berupa keluhan para mahasiswa yang disampaikan melalui Pena Kampus. Selanjutnya ada gapura, opini laporan utama atau biasa kita sebut itu dengan laput. Yang kedua ada opini lapsus atau laporan khusus. Nah, selanjutnya ada retina, terus ada peka behind the scene, ada lifestyle, resensi, wacana, bahasa, profil, tokoh, pojok kota, ngobras, puisi, dan cerpen. Nah, untuk secara umumnya hasil rubrik seperti ini tuh disepakati berdasarkan rapat redaksi. Nah, namun untuk setiap majalah yang diterbitkan itu harus memiliki laporan utama dan laporan khusus. Untuk rubrik lainnya itu hanya sebagai pelengkap saja seperti itu. Jadi tidak paten semua ya? Iya. Semuanya menyesuaikan dengan perkembangan saat itu seperti Iya, apa? perkembangan seperti itu. Terus ada lagi yang mau dijelaskan? Sudah paling. Setelah ini Nah. jadi kan akan disampaikan oleh tim ya. Iya. Tim ketua menyampaikan seperti apa, kemudian siapa yang mereview terakhir di majalah ini sampai benar-benar boleh terbit? Siapa? Nah,
Di sini ada susunan redaksinya. Yang pertama ada pelindung yaitu rektor UMK. Yang kedua ada pengarah, wakil rektor 3. Yang selanjutnya ada pembina UKM kami yaitu Bapak Muhammad Nur Ahsin. Selanjutnya ada penanggung jawab yaitu ketua kami, pimpinan umum. Jadi ketika sudah jadi, sudah siap untuk publish, ini disetorkan kepada siapa untuk ngecek dan disepakati, maka ini boleh publish, boleh dicetak, itu siapa yang memutuskan? Keempat orang tersebut, Pak. Keempat orang? Iya. Siapa? Tadi rektor UMK, gitu. wakil rektor 3, pembina dan ketua. Oke. Berarti prosesnya tadi sudah didesain oleh para tim, para mahasiswa yang ada di situ yang sudah terlibat, kemudian dibuatlah edisi seperti ini, kemudian disetorkan ya. Iya. Ketika sudah deal maka boleh dicetak. Iya. Ini yang cetak, ini yang majalah Peka. Iya. Ada lagi yang mau ditampilkan, ini banyak ini. Ya, silahkan ditampilkan satu persatu. Ditampilkan Bagaimana direview satu persatu selain yang ada ini kan Peka sudah, yang lainnya silahkan. kalau untuk majalah mungkin sama ya seperti Ya. itu. Nah, selanjutnya Bedanya ini dengan yang itu apa itu? temanya. Yang satu lagi Oh, itu. buletin. Yang ini. Ya, ini buletin kami. Ya. Ini semua disebar di fakultas-fakultas ya. Oh, kalau Gratis ya. iya, karena itu murni dana dari UMK. Jadi untuk distribusinya kami mendistribusikan untuk Kepada mahasiswa, ya terus mahasiswa, terus rektor, bagian Linfokom. Terus ada beberapa yang kami edarkan ke UKM di universitas lain seperti itu, UKM jurnalistik sebagai bahan pertimbangan dan referensi mereka. Oke. Terus yang ini. Nah, selanjutnya produknya adalah buletin fakta yang dijadwalkan terbit setiap 2 minggu sekali. Nah, untuk tebalnya sendiri itu bervariasi tergantung dengan rapat redaksi yang dilaksanakan sebelumnya, seperti itu. Jadi tidak ada aturan khusus sepertinya, tidak ada aturan khusus untuk seperti jumlah halamannya atau isinya itu bervariasi tergantung dengan apa sih yang sedang happening saat itu. Fakta. Ya. Fakta dan Peka bedanya apa? Kalau Peka adalah majalahnya, kalau fakta adalah nama buletin kami. Ya. Dan kalau yang online itu Peka online seperti itu. Dari namanya fakta, faktual, akurat dan tajam. Ya. Faktualnya bagaimana, akuratnya seperti apa, tajamnya itu yang seperti apa. Nah, untuk fakta berarti kami mengupas sesuatu yang memang benar-benar ada seperti itu, yang fakta. Tadi kan fakta berarti memang sesuatu yang memang benar-benar ada dan sedang happening saat itu. Nah, untuk akurat sendiri kami memilih narasumber yang memang bisa dipercaya dari event yang terjadi saat itu. Dan tajamnya dari buletin ini kita kupas secara tuntas apa sih yang terjadi saat itu seperti itu. Ini kertasnya kertas apa nih? Untuk kertasnya kami masih menggunakan kertas HVS F4 yang dicetak jadi beberapa halaman seperti itu. Sekarang cara membuatnya ini sebenarnya sama nggak antara yang fakta dan Peka dalam proses pembuatannya? Karena sama-sama merupakan media cetak, untuk sistematikanya sama, meliputi rapat redaksi, pemilihan struktur keredaksiannya seperti itu, menentukan tema dan narasumber. Hampir semuanya sama, hanya kuantitasnya saja yang berbeda. Bagus sekali. Yang terakhir adalah yang jadi Yang di web online. web online itu yang setiap tahun berbayar. Oh iya. Berapa? Bayar. Kalau terakhir kemarin sekitar 475.000. Setiap tahun sama nggak? Beda ya? Karena kemarin sempat mengalami pergantian, mungkin berbeda ya. Untuk yang website, Iya. Nah, kemarin sempat diganti. proses di website dan cetak beda. Sangat beda. Lebih mudah yang mana? Online. Lebih mudah Iya. yang online. Karena tidak memerlukan rapat redaksi. Biayanya juga lebih terjangkau yang online ya. Iya.
Oke. Dua hal tadi, cetak dan online, tentunya sangat cepat mengena di masyarakat karena yang online semuanya sudah bisa diakses, dan yang ini tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan ya, apalagi terkait dengan pendanaan nanti. Jurnalistik ini 3 produk ini selalu ada, dan sekarang jumlah anggota di jurnalistik UKM jurnalistik ada berapa mahasiswa? Kalau untuk jumlah saat ini itu sekitar mungkin 30 sampai 40 mahasiswa ya. Ya, dan itu terkendala dengan seleksi alam yang sering kami. Seleksi alam itu ya seperti apa ini? Seleksi alam, jadi banyak mahasiswa yang ketika berada di tengah jalan langsung memutuskan udahlah saya keluar saja, seperti itu. Entah karena bosan atau karena mungkin menganggap tugas Pena Kampus terlalu berat antara kepengurusan dan membuat produk seperti itu. Ya, Dan kalau Anda sendiri merasa berat nggak? Lumayan. Ya, cukup berat sepertinya. Tapi karena saya mengharapkan Pengalaman ya, tentunya. Pengalaman yang di sini memang dibutuhkan. Ini tingkat kesadarannya memang sangat tinggi dan membutuhkan skill-skill, kemudian kedisiplinan, apalagi ketika sudah mencari berita keluar ya. Nah, ini memang para pejuang berita ini memang harus diapresiasi sangat tinggi karena dia di sini berproses untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya, ini Mbak Ratna ini sudah masuk semester 5, tentunya sudah tahu mengenai seluk-beluk jurnalistik. Selanjutnya ke depan, nah ini ketika sudah masuk ke dalam eranya, Anda sudah masuk ke senior, sudah masuk di senior karena sudah ada kelas-kelas Anda harus meningkatkan diri ke depan. Apakah Anda mau masuk ke secara profesional di reporter jurnalistik nasional atau internasional? Karena saya lihat Anda suka mempelajari bahasa-bahasa asing seperti bahasa Korea, Jepang. Apakah Anda memang sudah untuk mempersiapkan diri dari segi prodi ini sangat menunjang ekonomi, kemudian skill di jurnalistik ke depan akan seperti apa harapannya? Kalau kedepannya cita-cita saya mau menjadi reporter kan, jadi mungkin setelah dari sini mungkin masih menimba ilmu lagi. Tetap harus. Nah itu. Terus cita-cita ke depan akan seperti apa dikaitkan dengan jurnalistik yang sudah ditekuni di semester 1 sampai semester 5 sekarang dan akan ke semester 6? Ya mungkin untuk cita-citanya ya, saya ingin membuat sebuah media di kota saya untuk mempraktekkan apa saja sih yang sudah saya dapat selama saya menempuh perkuliahan seperti itu. Jadi akan bergabung dengan para profesional yang sudah ada di bidang jurnalistik ya, dan akan tetap belajar terus menerus. Ya kita doakan semoga Mbak Ratna ini selalu eksis dan sehat, dapat meraih cita-citanya dengan cepat. Amin. Mungkin ada yang bisa diinformasikan kepada teman-teman di sini yang mau ingin bergabung dengan UKM jurnalistik, silahkan. Ya, jadi untuk teman-teman semua yang mau belajar menulis berita, fotografi, desain, atau kepengurusan seperti itu, bisa langsung mendaftar saja di UKM Pena Kampus, bisa dengan DM di Instagram LPM Pena Kampus. Instagramnya ada ya? Ada. Atau misal teman-teman ingin melihat berita apa saja sih atau kegiatan seputar kampus, bisa dicek saja di web kami di penakampus.online seperti itu. Ada lagi? Sudah. Oke. Ya benar, ada lagi Kak ini. Boleh. Silakan agar teman-teman semakin paham ini. Tadi syaratnya di awal ada 3. Iya, ada apa saja? Kartu ya tadi ya. Kartu KTM. Kartu KTM. Sebagai bukti bahwa masih menjadi mahasiswa aktif UMK. Yang kedua ada CV. CV. Ya, yang ketiga adalah mengumpulkan karya. Mengumpulkan karya. Setelah itu nanti akan diproses oleh panitia. Dan Anda salah satu keunggulan dari
ini UKM ini adalah Anda bisa masuk ke semua lapisan ya. Iya. Mewawancarai semua orang. Iya. Ini keistimewaannya dan kolega semakin banyak. Iya. Silakan nanti berkembang, ini bisa kontak Mbak Ratna bisa ya? Iya, bisa. Atau nanti silakan kunjungi alamat-alamat yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ratna tadi. Terima kasih Mbak Ratna atas kesempatannya. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.